Aku, Umar Said Cokro Aminoto, seorang Muslim Bumi Putra, Ketua Perkumpulan Sarekat Islam, punya 2 juta anggota. Perkumpulan terbesar di Hindia Timur. Paham akad hukum-hukum, Tuan? Aku orang Jawa pertama yang menjadi anggota Polstra, lulusan Ospia. Kakekku, Cokronegoro I, pernah menjabat sebagai seorang bupati Ponorogo. Kakekku dari pihak yang lain, Kiai Kasan Besari, adalah kiai terkenal yang mengajarkanku tentang nilai hidup sebagai orang Jawa. I was young, I was just 16 then, when you came up from Burma one day, and you told me to pack up my suitcase, and I did, and you took me away. I said, do you work nice and steady, or do you go sailing and roving out the sea? Hijrah, And you said, have a hijrah. job on the railroad, and baby, how's Inikah jalan hidupku, ya Allah. you said a lot, Johnny. It was all the pain never meant. Surabaya, Johnny. Ooh, apa of your thoughts? You got no heart, Johnny. But I love you so much. Terjadi pelajaran menembak warga Tionghoa yang menyebarkan bendera. Situasi tidak aman. Toko-toko yang buka ditutup. Beberapa hari ini, pedagang pribumi tidak bisa membeli alat membatik dan kain lurik lagi. Mereka resah. Belanda menyebar hasutan bahwa pedagang Tionghoa sengaja menimbun dan tak peduli pedagang pribumi. Tuan Cokro? Tuan Cokro, bolehkah saya bicara sebentar? Ya, boleh. Maaf, Tuan. Tuan Cokro, apakah yang akan terjadi di tanah ini? Koran Tuan menyebut revolusi Tionghoa akan hadir di tanah ini. Kaisar Tionghoa jatuh. Siapakah yang akan memimpin revolusi di tanah ini, Tuan Cokro? Mengapa kamu tanya aku hal itu? Tuan redaktur surat kabar. Aku baca tulisan-tulisan Tuan. Banyak kapal-kapal besar berlabuh di Tanjung Perak. Orang-orang Turki, Yaman, Sudan berlabuh karena Turki sudah tidak aman lagi. Apakah yang terjadi di tanah ini, Tuan Cokro? Tuan Cokro, ada masalah genting sekali. Bagaimana dengan pertemuan sahabat-sahabat Tionghoa? Oh, itu sudah bisa diatasi. Ini lebih penting lagi, terkait dengan tulisan koran kemarin. Tuan-tuan ini dari Surakarta. Aku pikir kita akan minum-minum kopi di kampung halaman. Kopi Arabica, aromanya luar biasa. Begini Tuan Cokro, kami dari Serikat Dagang Islam Surakarta. Tuan-tuan ini membawa pesan dari Haji Samanhudi. Haji Samanhudi, apa yang bisa saya bantu? Begini Tuan Cokro, kami dari Serikat Dagang Islam Surakarta, kami sudah mendengar bahwa Tuan membatasi pertikaian yang terjadi di Surabaya. Kami juga mendengar kemampuan Tuan sebagai advokat yang selalu membantu penduduk. Mungkin Tuan sudah mendengar bahwa pertikaian ini juga terjadi di Surabaya dan Batavia. Dan pertikaian di Surakarta mengakibatkan mereka menuduh kita di balik semua ini. Akibatnya Belanda membekukan perkumpulan kita. Banyak di antara pedagang yang tidak bisa berdagang lagi, sehingga itu membuat kita merugi. Tuan Haji Samanhudin ingin mendirikan SDI di Surabaya dan menghendaki Tuan menjadi ketuanya. Tentu saja tugas ini akan sangat berat, mengenal Surabaya adalah kota perdagangan terbesar di belahan Hindia Timur. Aku sudah cukup sering mendengar Sarekat Dagang Islam. Bahkan aku pernah bertemu dengan Tuan Samanhudi dalam urusan batil. Tolong sampaikan salam kagum kepadanya dan beritahu bahwa aku prihatin akan hal ini. Organisasi
yang awalnya organisasi Ronda Kampung Laweyan, melindungi Laweyan, dan SDI mampu bersaing dengan Serikat Perdagangan Sahabat yang kuat. Menyedihkan, pemerintah Hindia Belanda lalu membekukan dan lagi-lagi khawatir akan gejolak-gejolak yang mungkin akan timbul. Hidup Tuan Cokro! Hidup Tuan Cokro! Hidup Tuan Cokro! Hidup Tuan Cokro! Dengan dukungan rakyat sebesar ini Hidup dan kalian Tuan Tuan, Cokro! Hidup Tuan pasti bisa Cokro! memecahkan pembekuan Hidup Serikat Tuan Dagang Islam. Cokro! Saya percaya. Hidup Tuan Cokro! Dulur-dulurku sekalian, hari ini kita berkumpul di Taman Kota Surabaya untuk menggalang kesadaran bahwa Perga Dering ini adalah tanda bukti kebangkitan hati rakyat yang selama ini dianggap seperempat manusia. Bahwa ketika rakyat telah bangun dari tidurnya, maka tidak satupun yang mampu menghalangi pergerakannya. Hindia Timur adalah tanah 100 gunung Merapi. Tanah dengan rakyat yang tangguh. Serikat Dagang Islam tidak lagi direstui oleh pemerintah Hindia Belanda. Tapi perjuangan tidak boleh mati. Perjuangan harus terus ditegakkan dan serikat harus tetap ada. Agar perhimpunan ini tetap ada, maka aku dan Tuan Haji Samanhudi juga dengan cendekia yang ada dalam perhimpunan bersepakat untuk mengubah nama menjadi Serikat Islam. Dalam serikat ini, mari kita bergerak. Mari kita meninggikan nilai-nilai keluhuran. Dan mari kita bersama-sama melakukan perlawanan atas ketertindasan. Agar semua rakyat Nusantara tidak lagi dipandang sebagai seperempat manusia. Hidup Tuan Cokro! Hidup Tuan Cokro! Hidup Tuan Cokro! Kenapa Tuan membantu saya? Setelah Serikat Dagang Islam dibubuhkan oleh pemerintah kami. Lalu, mengapa Tuan membantu kami dengan suka hati mendirikan cabang-cabang SI? Bukankah kantor Tuan dibangun atas pemikiran Tuan Senok berprinsip agama Islam ya, politik Islam tidak? Dan bekas atasan Tuan yang terkenal pernah mengatakan bahwa SI adalah sebuah organisasi. Ataukah ini strategi Tuan untuk memanfaatkan peran dan posisi kantorku dan membantu Islam kerjasama? Kemudian hari setelah aku tidak tahu apa yang terjadi, seperti aku menunggangi. Atau sebaliknya Tuan, kesudahan Tuan ringkes adalah untuk mengawasi kami, mencari tahu apa yang kami lakukan, menelanjangi kami. Harimau jinak seperti yang ada di sirkus itu hanya sebuah tontonan. Atau Tuan orang pandai, lulusan Universitas Leiden yang mewarisi cara berpikir Tuan Senok, menggunakan pengetahuan, agama, memecah belah dan menghancurkan. Atau Tuan generasi baru, lahir di zaman baru dengan pemikiran-pemikiran baru. Pak Cokro, bolehkah saya bicara sebentar? Silakan. Kenapa Bapak tidak membela Malcolm yang jelas-jelas akan dipenjara karena artikelnya membela sesuatu yang benar dan menyerang pemerintahan Hindia Belanda? Sedangkan Benir Snepi yang bukan warga asli pribumi menuliskan pembelaan terhadap pemerintahan Belanda. Untuk apa Pak SI punya banyak anggota dan punya banyak orang? Jika tidak, SI bukan Snappy. Aku bukan Snappy. Dan perlu kamu ketahui, aku sudah memiliki cara untuk menangani Marco dan untuk berpihak padanya. semau adalah SI Pak, dan aku Cukup. Apa yang dapat bicarakan untuk kongres di Bandung besok? Aku akan membicarakan bagaimana membentuk pemerintahan sendiri dan hukum-hukum sendiri. Hal ini penting untuk disampaikan tentang perlindungan terhadap rakyat. Iki kira-kira ada 2.500.000 anggota yang hadir, Pak. Berapa jumlah abdi? 181 abdi. Min! Pak, Sudah dipastikan siapa-siapa yang hadir dan siapa-siapa yang tidak. Sedikit kemungkinan bisa hadir, Pak. Tapi Suwarti dan Joyce Decker
masih dalam pembuangan di Belanda. Kiai Hasim tidak dapat hadir karena dia sedang membentuk organisasi baru Nahdlatul Ulama. Dia meminta sedikit waktu sama Mas untuk berbicara. Dr. Cipto dan Ki Ahmad Dahlan kemungkinan bisa hadir, Pak. Bagus itu. Pastikan dia hadir. Karena dia sebagai penasehat dalam kongres di Bandung besok. Saya sudah atur semuanya, Mas. Semaun! Semaun! Hermin, di mana Semaun? Semaun kemungkinan tidak bisa hadir, Pak. Di ISDP, ISDP? Apa itu? organisasi sosialis baru di Surabaya. Sebagai? Kemungkinan sebagai sekretaris, Pak. Lali sampean aku. Utari! Iya, Pak. Sopo kowe jenengmu? Etusno, Pak. Iya, Mas. Iya, terima kasih. Kus, rumah ini tempat untuk saling bertanya. Maka berbagilah pertanyaan. Aku punya satu pertanyaan untukmu. Jika POC bisa menghasilkan 180 juta gulden setiap tahun, maka berapa gulden yang sudah dihasilkan saat ini? Tidak perlu dijawab sekarang. Nanti. Monggo, Mas. Tari. Iya, Bu. Beres no barang-barang bapakmu. Iya. Terang bulan bikari, buaya timbul disangkalah mati. Jangan percaya mulutlah lelaki, berani sumpah tapi takut mati. Jangan percaya mulutlah lelaki, berani sumpah tapi takut mati. Semua kendala itu adalah mata air. Kalian bebas mengambil air tersebut, dibawa kemanapun. Hanya saja cara memanfaatkannya itu tergantung kalian. Bagaimana dengan Semaun, Pak Cokro? Ada apa dengan Semaun? Dia sudah jarang datang kemari. Apakah dia salah satu dalang dari kerusuhan ini? Semaun itu cerdas. Apapun yang dia lakukan tentu memiliki dasar. Walaupun dia jarang datang kemari, tapi aku yakin bahwa Semaun tidak akan menyia-nyiakan air yang sudah dia ambil dari rumahnya. Pak, udah baca berita? Berita apa? Gubernur Jenderal yang baru sudah membentuk Dewan Perwakilan. Polskrat. Aku rasa itu hanya kebiasaan biasa saja, Pak. Dan teman-teman SI menyayangkan kenapa Cokro menyetujui dibentuknya Polskrat. Kita memang tidak bisa selalu percaya bahwa Polskrat sesuai dengan cita-cita kita. Tapi air yang bersumber dari kendala tetap harus mengalir ke setiap celah-celah. Begitu juga dengan Polskrat. Kita harus tetap memelihara harapan sekecil apapun. Atas nama CSI, izinkan aku mengucapkan selamat datang pada anggota Kongres, pimpinan abdeling yang hadir pada hari ini. Dalam Kongres ini, ada beberapa hal yang harus kita bahas bersama. Tanah ini sudah tidak lagi sepantasnya dipimpin oleh negeri Belanda. Bahwa tanah ini sudah sepantasnya tidak dijadikan sapi perahan yang diberi makan lalu diambil susunya. Bila mana hal itu terjadi, maka kita akan memiliki sebuah negara dengan pimpinan sendiri. Kita akan sama-sama memelihara pemerintahan kita dengan tidak memperdulikan bangsa, bahasa, dan agama.
hal ini akan terwujud dalam waktu 10 tahun. Saudara-saudara, Fajar Asia telah datang. Bangsa-bangsa baru Asia telah lahir. Dan ibu pertiwi dari kelahiran bangsa adalah persatuan dan semangat seperti suatu nation. Persatuan dan semangat saudara-saudara, semangat yang nantinya akan membawa anak cucu kita untuk mengenal hari kelahiran sebagai bangsa ini. Tuan-tuan, sidang hari ini kita berbicara persoalan agenda yang sangat penting buat kita. Bawa ke meja total. Menurut Tuan Cokro Binoto, agenda yang sangat penting adalah masalah pendidikan yang bersama. Persoalan pendidikan itu memang penting, tapi persoalan agraria itu jauh lebih penting. Oleh karena itu, pada sekalian, buruh, petani, harus memiliki tanah sendiri. Bentar. Soal tanah memang penting. Tapi soal pendidikan jauh lebih penting. Di tanah ini butuh orang penting. Siapa orang itu? Bisa dihitung dengan cara pendidikan lebih penting. Sampai lihat pagi-pagi kita yang santai kemarin ini. Semuanya kehilangan hak atas namanya. Sekarang sampai pikir. Apa yang lebih penting itu? Pendidikan atau agraria? Tuan-tuan, kami di sini orang-orang pendidikan. Tidak pantas berbicara seperti ini. Berbicara seperti ini. Hak rakyat atas namanya sendiri, itulah sangat penting. Karena telah di pemerintahan sendiri. Jika ada rakyat yang tidak mempunyai hak atas namanya sendiri, itu sama saja seperti komedi komo. Jadi, apa yang kita butuhkan? Apa yang kita butuhkan? Tuan-tuan, di tanah ini butuh sekali orang-orang berpendidikan seperti tuan semua. Untuk itulah pendidikan yang penting. Tuan Cokro, kami baru saja dapat lampiran resmi. Beras yang kita impor membawa tikus dan membawa penyakit. Banyak warga yang terkena wabah. Ada kemungkinan istri Tuan Cokro terkena virus. Kami akan terus memeriksanya. Apapun kekurangan yang dibutuhkan, dicatat dengan baik dan teliti. SI memiliki 100 lebih cabang. Banyak sekali penduduk yang membutuhkan perawatan kesehatan. Aku juga akan meminta bantuan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan dari Muhammadiyah untuk melengkapi apapun yang kurang. Tuan Cokro, ada yang harus kubicarakan sebentar dengan Tuan. Aku sudah harus mengunjungi cabang yang lain. Sebentar saja, Tuan. Sebentar. Siapakah yang disebut dengan penduduk asli, Tuan Cokro? Kenapa kamu tanyakan padaku? Organisasi Tuan berbicara tentang pemerintahan sendiri. Hukum sendiri yang berpribumi. Lalu, siapakah aku, Tuan Cokro? Siapa yang disebut asli? Nenekku budak dari Bali, yang kawin dengan juru masak Belanda, yang ingin belajar masakan Hindia Belanda. Siapakah aku, Tuan Cokro? Bahkan, pastor Belandaku tidak ingin baptisku, Tuan Cokro. Siapa yang akan melindungi aku? Di mana ayahmu? Ayahku di Belanda, Tuan. Tuan, pernahkah Tuan merasakan menjadi anak dari seorang ibu yang terus disebut Nyai karena kawin dengan orang Belanda? Jadi anak yang terus jadi kapir, Nyai pelacur, Nyai pelacur. Ayahku memaksaku pergi. Aku tidak mau, Tuan. Aku tidak mau. Aku lari hingga sewaktu keberangkatan ayahku. Suatu hari aku mendengar seseorang berkata kepada ibuku bahwa kehakiman Belanda akan segera membawaku pergi dari tanah ini. Tanah yang aku cintai. Aku tidak mau, Tuan. Aku tidak mau. Siapa yang akan melindungi aku, Tuan? Aku akan membantumu. Aku akan berusaha dengan keras membantumu. Tapi sekarang, aku harus sudah pergi.
jika tanah ini punya pemerintahan sendiri, lalu siapakah aku, Tuan? Apakah aku pribumi? Atau seperti sekarang, tidak punya rumah dan diasingkan? Aku akan terus berusaha untuk membentuk pemerintah sendiri dan hukum-hukum sendiri yang dapat melindungi orang-orang sepertimu untuk tetap tinggal. Tuan, tolong aku, Tuan. Mana Tuan Cokro? Bekerja tidak akan damai. Tenang, tenang saudara-saudara. Saudara-saudara yang Islam yang saya hormati. Meskipun tidak ada Tuan Cokro, sidang ini akan tetap kita mulai. Begitu, Tuan. Kenapa di Tuan seperti ini kehadiran Pak Sarul tidak ada? Padahal di pertemuan di rapat konkret yang seharusnya tidak ada hubungan dengan kita, dia itu ada. Kehadiran Mas Sarul sangat tentukan di sini. Kenapa dia lebih memilih rapat demokrat? Tuan-tuan, saya kesana. Datang jauh-jauh dari Sumatera. Karena saya menghormati sikap Islam. Di tanah kami, setiap kata-kata pemimpin diketahui bukti. Dan Tuan tidak mempunyai bukti selain kata batas tak terhingga. Tidak bisa. Kata-kata yang seseorang yang mempunyai bukti adalah jiwa Islam. Tidak bisa. Kehadiran Cokro sangat penting di sini. Tuan-tuan, kami di sini membicarakan masalah pribadi Cokro. Tuan-tuan sekalian, dengarkan kata-kata Gandhi. Gandhi yang mempersatukan Asia mengatakan, "My nationalism is humanity." Untuk itu, kita sebagai anggota Serikat Islam harusnya bersatu. Karena apa? Karena semua bangsa hanya dapat dibentuk dari kemanusiaan. Kemanusiaan yang nantinya akan mempersatukan kita semua, tuan-tuan. Ini bukan soal Gandhi, bukan soal kemanusiaan, tapi ini masalah keadilan Mas Cokro. Jadi kehadirannya sangat penting. Hei, tenang. Kita di sini bukan untuk membicarakan hal pribadi Pak Cokro. Kita di sini ingin membicarakan tentang organisasi kita, yaitu Serikat Islam. Jangan sampai Serikat Islam menjadi false start atau hanya menjadi komedi omong. Wahai kalian semua, para golongan kaum buruh yang aslinya kaum tani, tukang batik, tenun, dan pedagang-pedagang kecil yang telah kehilangan para pekerjaannya. Yang dikarenakan adanya pabrik-pabrik mesin dengan pedagang-pedagang besar di sana. Aku di sini ingin menyatukan kalian para buruh, dan apabila di luar sana ada perkumpulan politik dan tidak suka kita bersatu, maka jangan pilih dia. Konco-konco, kemerdekaan, persamaan, persaudaraan adalah Islam. Pikiran boleh berbeda, dan pikiran itu selalu baik. Nasionalisme, komunisme, sosialisme. Namun yang berbahaya adalah ketika tangan dipergunakan untuk menerjemahkan kata-kata dengan kekerasan. Ini berbahaya. Islam adalah salam perdamaian. Islam adalah perjuangan untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Hidup Tuan Cokro yang utama. Hidup! Hidup Tuan Cokro yang utama. Hidup! Hidup Tuan Cokro yang utama. Hidup! Bangunlah kaum yang terhina, bangunlah kaum yang lapar. Kehendak yang mulia dalam dunia senantiasa bertambah besar.
Apa Tuhan tidak mengakui bahwa Tuhan adalah penyebab kekacauan ini? Ini buktinya. Semangun, ketua gerakan buruh di Semarang, pemimpin demokrasi, bersama Snapri. Tuhan pasti tahu siapa Snapri. Seorang buangan kerajaan, pemberontak, seorang radikal. Musa, anak didik Tuhan sendiri, sosok asisten pribadi Tuhan, yang menjadi tersangka seorang radikal. Abdul Muiz, orang penting di Serikat Islam, yang serikatnya dipimpin oleh Tuhan sendiri, yang menjadi tersangka dalam kerusuhan. Lalu, jika bukan Tuhan dalamnya, lalu siapa? Tidak perlu menambah catatan lagi. Aku bisa mengatakan catatan lebih panjang lagi tentang sejarah organisasi kami. Aku patuh terhadap hukum yang Tuhan ciptakan. Sahabat-sahabatku yang lain, seorang muslim yang taat terhadap hukum Tuhan, dengan tegas menyebut Polskrat sebagai komedi omong. Tuhan paham dengan arti komedi omong. Bukti-bukti ini bukan komedi omong. Coba seorang ahli strategi. Abdullah, datang saja Abdullah ke tanah ini. Adalah strategi atau hijrah. Yaman, ke Malaka, lalu ke tanah ini. Ini bukan tentang dalang dengan wayangnya. Kita sudah terperangkap dalam pikiran kita masing-masing. Sudah semestinya kita terperangkap dalam pikiran kita masing-masing. Sudah saatnya hijrah dari penjara kita masing-masing. Aku sudah tahu semua yang terjadi. Memang sudah pemerintah Belanda akur. Mereka ingin kita terpecah-pecah menjadi dua. Semua gejala akan berdatangan kepada kita, baik dengan kebaikan maupun dengan kekerasan. Tidak ada yang salah dengan gagasan yang datang ke tanah ini. Yang bahaya adalah cara-cara kekerasan untuk menggerakkannya. Tapi kekerasan sudah masuk ke rumah ini. Mas, Utari, tidur. Mas. Oh, bilang tidur. Kita cari tenang aja, tidak akan terjadi apa-apa. Surat apa itu, Pak? Ini surat dari Belanda. Baca dan pelajari. Semua akan baik-baik saja. Tidak akan aku biarkan kekerasan masuk ke dalam rumah ini. Berdaya! Heads now! Don't move! Istirahat, Dok. Sewu, semburan dapat obatnya. Tidak apa-apa, Mbok. Untuk istirahat deh. Hijrah, istriku. Ternyata aku tak bisa membentuk hijrahku sendiri. Dunia berubah tak terduga, revolusi berbagai bumi singgah di tanah ini, membawa berbagai bangsa dan pikiran. Istriku, hari ini aku mau pulang.
Aku ingin menemani kamu dan anak-anak yang tumbuh dewasa. Hijrah ini akan panjang dan telah membawa anak-anak muda yang cemerlang di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan di berbagai sudut tanah ini. Kelelahanku terasa hilang. Tunggu aku. Bu, Mas, Bu, teman mereka rumah ini. Wah, udah juga. Mereka butuh kamu, Mas. Ya sudah, aku sudah sampaikan pada Kusno. Dia akan mengurus semuanya. Hijrahku kali ini akan mengikutsertakan kamu, seperti janjiku dulu. Mas berkata ingin menjadi kerapot putih, selimut, selendang, bantal buat rakyatmu. Orang-orang sudah menungguku. Mereka butuh kamu, Mas. Ya sebentar. Mas Cokro katakan ingin ditutupi dengan kabut putih. Berikan yang benar. Biar ditutupi. Sing sabar dong, sing kuat. Tunggu dan bagus. Hari ini, rumah ini sesuai seluruh bangsa, rumah bersama, perjuangan Dan bagus, Nur Sewu, dan Ayu mau ditengok dulu. Bu. Dan Ayu. Dan Saudara-saudara, kami harus menyampaikan kabar duka. Ibu dari kita semua, Ibu Suharsikin telah berpulang. Sudah sampai di mana hijrah kita, Gus? Beberapa sahabat kita sudah ditangkap Belanda dan sebagai lainnya sudah meninggal. Tidak ada yang salah dengan gagasan-gagasan yang berdatangan. Semuanya memiliki tempat masing-masing. Apakah kamu akan menyerah dengan hijrah? 7 tahun lalu, sejak saya menjadi penerjemah pemerintah Hindia Belanda, saat itu di Jeddah, Serikat Islamlah yang mengatur jalannya haji. Dan hampir seluruh jamaah haji selalu saja menyebut nama Cokro Aminoto. Lalu aku bertanya, "Hei Abu Salim, siapa engkau? Kau mau hijrah kemana?" Seperti juga kisah Nabi Muhammad SAW, selalu ada kesetiaan dan keterpencilan dalam hijrahnya. Dan saya Abu Salim, yang akan hijrah dengan seorang Cokro Aminoto. Hanya ada satu cara untuk berhijrah. Setinggi-tingginya ilmu, sepintar-pintarnya siasat, dan semurni-murninya tauhid. Jangan hancurkan semua ini dengan kekerasan. Sekalipun kita memiliki kekuatan untuk itu, aku akan berjalan sendiri ke pengadilan. Akan aku buktikan bahwa tidak ada penjara yang sanggup untuk memenjarakan kebebasan dan harapan. Akan aku buktikan bahwa tidak ada peluru dan pengadilan yang sanggup untuk menahan keadilan dan hak kita. Mari wujudkan cita-cita kita bersama. Mendirikan pemerintahan sendiri
di zaman baru dengan hukum dunia. Tuan Cokro ditangkap. Aku hanya bisa mendoakan lewat puisi Tagore ini. Bila pikiran sudah tanpa rasa takut, dan kepala selalu tegak. Bila pengetahuan telah bebas, bila akar jernih tidak kehilangan jalannya menuju gurun pasir, yang menjemukan dari kebiasaan yang mati. Bila jiwa darahku ke depan olehmu menuju pikiran dan tindakan yang selalu meluas, menuju surga kebebasan. Bapakku, Ya Allah, masihkah aku di kiblatmu ketika Engkau membawa aku dari penjara satu ke penjara lain? Ataukah penjara adalah hijrahku memahami manusia dan kemerdekaannya? Ya Allah, inikah jalan panjang hijrahku? Guru Bangsa Cokro Aminoto. ngalah nangka tak eta Kenapa Bapak? Seorang muslim Bumi Putra. Awak akan membicarakan. Kampung. Akan mencuri yang jelas. Warga, ready? Gimana Ben? Capek banget. jadi serikan gini. Cokro Aminotonya ini. Puran. Udah bagus sih. Aku nakal. Masya Allah. Pertama kali syuting loh. Ini Guru Bangsa Cokro Aminoto.